Akhir tahun, keputusan besar diambil. Sosok yang pernah mengubah Kanada, kini dipercaya membangun Indonesia. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan PSSI? Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rezeki yang makin lancar dan berkah. Menutup tahun dengan suasana yang penuh tanda tanya, isu pergantian pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi pembahasan utama publik sepak bola nasional. Setelah melalui periode panjang yang dipenuhi spekulasi, penantian, dan kekecewaan, kini atmosfernya terasa berbeda. Ada sinyal kuat bahwa perubahan besar benar-benar sedang dipersiapkan, bukan sekedar wacana yang berakhir hampa seperti sebelumnya. Nama John Herdman perlahan muncul ke permukaan sebagai sosok yang paling kuat dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada ini disebut-sebut tinggal selangkah lagi untuk diumumkan secara resmi. Informasi ini bukan hanya bersumber dari rumor lokal, tetapi juga diperkuat oleh laporan media internasional yang menyebut peluangnya nyaris pasti. Situasi ini muncul di tengah kesibukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang masih menjalani agenda federasi di SEA Games Thailand. Banyak pihak menilai keputusan final baru akan diumumkan setelah seluruh agenda tersebut rampung. Namun pernyataan-pernyataan PSSI belakangan ini dinilai cukup terbuka dan memberi petunjuk bahwa arah pilihan sudah mengerucut. Sebelumnya, publik sempat dihadapkan pada dua nama besar yang sama-sama memiliki daya tarik kuat. Selain Herdman, Giovanni van Bronckhorst juga menjadi kandidat yang cukup serius. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda, satu dengan spesialisasi tim nasional modern, satunya lagi dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa sebagai pemain dan pelatih. Perbedaan latar belakang inilah yang kemudian memecah opini supporter. Sebagian menginginkan pendekatan sistemik dan pembangunan jangka panjang ala Herdman, sementara yang lain lebih percaya pada sosok dengan karisma besar dan jam terbang tinggi di level elit. Bahkan tidak sedikit pula yang masih menyimpan harapan kembalinya Shin Tae-yong, meski peluang itu dinilai sangat kecil. Di tengah silang pendapat tersebut, laporan dari media Honduras menjadi bahan perbincangan paling panas. Disebutkan bahwa Herdman berada di posisi terdepan dengan peluang mencapai 99,9%. Angka ini tentu memicu reaksi beragam, mulai dari optimisme hingga kehati-hatian, mengingat publik Indonesia sudah terlalu sering disuguhi harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Jika Herdman benar-benar datang, maka ini akan menjadi sinyal kuat perubahan arah kebijakan PSSI. Salah satu poin penting yang dikaitkan dengan dirinya adalah kesediaan untuk menetap di Indonesia selama masa kontrak. Pendekatan ini dianggap krusial agar pelatih tidak hanya bekerja dari kejauhan, tetapi benar-benar memahami kultur, karakter pemain, dan dinamika kompetisi domestik. Model ini sebelumnya diterapkan oleh Shin Tae-yong yang aktif memantau liga lokal, berdialog dengan pelatih nasional, serta membangun hubungan langsung dengan pemain. PSSI diyakini ingin kembali ke pola serupa, namun dengan pendekatan dan energi baru yang lebih segar. Dari sisi rekam jejak, Herdman bukanlah nama sembarangan. Ia dikenal sebagai pelatih spesialis tim nasional, sebuah kategori yang tidak banyak dimiliki pelatih top dunia. Prestasinya bersama Kanada menjadi bukti nyata kapasitas tersebut. Karier internasionalnya dimulai saat menangani tim nasional wanita Kanada. Dalam periode panjang tersebut, ia membangun fondasi yang kuat hingga Kanada menjelma menjadi salah satu kekuatan dunia. 2 medali perunggu Olimpiade menjadi simbol keberhasilannya dalam membangun tim yang kompetitif dan konsisten. Keberhasilan di sektor putri kemudian membawanya naik level ke tim nasional pria Kanada. Keputusan ini sempat diragukan, namun hasilnya justru melampaui ekspektasi. Di bawah kepemimpinannya, Kanada lolos ke Piala Dunia setelah penantian puluhan tahun, sebuah pencapaian historis yang mengubah wajah sepak bola negara tersebut. Statistik Herdman bersama tim nasional pria Kanada juga terbilang impresif. Rasio kemenangan tinggi, periode panjang tanpa kekalahan, serta lonjakan peringkat FIFA menjadi bukti bahwa pendekatannya bekerja efektif di level internasional. Kanada yang sebelumnya dipandang sebagai tim pelengkap, berubah menjadi lawan yang disegani. Namun perjalanan Herdman tidak sepenuhnya tanpa celah. Pengalamannya di level klub bersama Toronto FC dinilai kurang sukses. Meskipun begitu, banyak analis menilai kegagalan tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak.
mengingat karakter melatih tim nasional dan klub sangat berbeda. Secara filosofi, Hartman dikenal fleksibel namun tegas dalam prinsip. Ia kerap menggunakan skema 3 back dengan intensitas tinggi, transisi cepat dan tekanan agresif. Namun ia juga tidak ragu mengubah pendekatan sesuai karakter pemain dan lawan yang dihadapi. Ciri utama tim asuhannya adalah disiplin struktur dan keberanian bermain langsung ke depan. Gaya ini menuntut fisik kuat, pemahaman taktik yang baik, serta akurasi passing yang konsisten. Inilah tantangan besar yang akan dihadapi jika ia benar-benar menangani Indonesia. Kualitas teknis pemain lokal masih kerap menjadi sorotan, terutama dalam hal kontrol bola dan distribusi di bawah tekanan. Adaptasi antara standar tinggi sang pelatih dengan realitas kualitas pemain akan menjadi ujian krusial di fase awal. Selain aspek teknis, faktor non-teknis juga tidak kalah berat. Tekanan publik, ekspektasi supporter, serta dinamika internal PSSI seringkali menjadi batu sandungan bagi pelatih asing. Banyak yang gagal bukan karena taktik, tetapi karena tidak mampu bertahan dari turbulensi di luar lapangan. Kekhawatiran terbesar adalah jika keputusan teknis kembali tercampuri kepentingan non-sepak bola. Jika hal ini terulang, maka siapapun pelatihnya hasilnya akan sulit maksimal. Oleh karena itu, ruang kerja yang sehat menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan proyek baru ini. Di tengah pembahasan soal pelatih, angin segar juga datang dari sektor pemain. Beberapa nama diaspora mulai muncul ke permukaan dan secara terbuka menyatakan minat membela timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal positif di tengah kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas lini depan. 3 penyerang dari latar belakang kompetisi berbeda disebut siap membuka peluang bergabung. Mereka bukan sekedar pemain cadangan, tetapi telah merasakan atmosfer tim utama di klub masing-masing. Ini menunjukkan bahwa kualitas dan mental bertanding mereka sudah teruji. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. Bermain di A-League Australia, ia terbiasa dengan permainan cepat dan duel fisik intens. Usianya yang masih muda membuatnya potensial menjadi investasi jangka panjang bagi timnas. Nama lain datang dari Belanda, Gilles Paury Doharjo, yang meski masih remaja sudah mencicipi kerasnya sepak bola profesional Eropa. Pengalaman ini memberi nilai tambah besar dari sisi taktik dan disiplin bermain. Dean Zannenberg melengkapi daftar tersebut dengan profil yang lebih matang. Bermain di kasta kedua Belanda, ia menawarkan opsi instan bagi timnas yang membutuhkan penyerang dengan ketenangan dan efisiensi di kotak penalti. Jika ketiganya benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan mendapatkan kedalaman skuad yang jauh lebih baik. Persaingan di lini depan akan meningkat, sekaligus memaksa pemain lama untuk terus berkembang. Kabar lain juga datang dari Jerman melalui Kevin Dix. Percakapan informal mengenai peluang membela Indonesia membuka harapan baru, meski masih sangat awal. Namun sinyal-sinyal kecil seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai kembali diperhitungkan. Semua perkembangan ini memang masih berada di ranah kemungkinan. Belum ada pengumuman resmi, belum ada jersey merah putih yang dikenakan, belum ada lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama di lapangan. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak periode pahit 2025, timnas Indonesia terlihat memiliki arah yang lebih jelas, tidak sekedar sensasi tetapi rencana yang perlahan bergerak. Jika Hartman benar-benar datang dan diberi ruang untuk bekerja dengan tenang, serta pemain-pemain diaspora hadir dengan komitmen penuh, maka fondasi baru bisa mulai dibangun. Mungkin hasilnya tidak instan, mungkin pula jalannya berliku. Namun setidaknya timnas Indonesia tidak lagi berjalan tanpa kompas. Ada tujuan yang ingin dicapai, ada proses yang dirancang, dan ada harapan yang berdiri atas logika. Kini semuanya kembali ke satu titik penentuan. Apakah perubahan ini akan dijalankan dengan kesungguhan, atau kembali menjadi cerita lama yang berulang dengan wajah baru?